Di sini sudah dijadikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol seru gitu ya. Selalu hari bermasalah dengan senyuman di Smile Push Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng ya. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila ya. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, sejarah semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ini dimulai sekitar abad ke-14 pada masa kerajaan bla 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 A. Majapahit, B. Gajah Mada, C. Sriwijaya, D. Siliwangi, E. Hayam Wuruk. Nah, yang mana nih? Nah, ini kita sekarang tentunya kawan-kawan harus tahu mengenai sejarah Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa ternyata Bhinneka Tunggal Ika itu adalah diambil dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sejarah ini mulai sekitar abad 14 pada masa kerajaan siapa? Jawabannya adalah Majapahit. Gitu kan ya. Oke. Ini sejarahnya. Satu nih. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu sejarahnya dimulai pada abad ke-14 pada masa kerajaan Majapahit nih. Semboyan ini terdapat dalam kitab Kakawih ya Sutasoma nih. Jadi kalau nanti ditanyakan, siapa tahu nanti yang ditanyakan kitab Bhinneka semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab apa? Nah, jawabannya adalah Sutasoma. Karya siapa? Karya Empu Tantular gitu ya. Oke, kita tahu ya sekarang ternyata semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ada pada sekitar abad 14 pada masa kerajaan Majapahit. Kemudian ada pada kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang digubah atau disusun digubah itu ya pada masa kekuasaan Raja Sanagara nih, pada masa Raja Sanagara yaitu di kerajaan Majapahit ya. Kemudian yang tersohor saat itu rajanya adalah Hayam Wuruk nih, tahu ya sejarahnya ya. Oke, itu dua poin-poin pentingnya. Jadi muncul pada abad 14 pada masa kerajaan Majapahit. Waktu itu rajanya yang tersohor adalah Hayam Wuruk dan dia terdapat pada kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Oke, berikutnya. Udah ya, itu sejarahnya. Number 2 sekarang. Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalah minumnya teh botol susu gitu ya. Selalu hari bermasalah dengan senyuman di Smile Push Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Nomor 2, soalnya kayak gini, kita baca bareng ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dianggap mewakili pandangan negara Indonesia dan dapat memperteguh kedaulatan bangsa, menyatukan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda menjadi satu kedaulatan negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diusulkan pertama kali pada sidang BPUPKI pertama oleh bla 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 A. Muhammad Yamin, B. Insinyur Soekarno, C. I. Gusti Bagus Sugriwa, D. Sultan Hamid I, E. Sultan Hamid II. Nah, berarti kawan-kawan harus tahu nih, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu kan tadi ada pada abad 14 karangan Empu Tantular, adanya di kitab Sutasoma. Nah, ternyata pertama kali diusulkan sebagai semboyan negara Indonesia itu ada oleh siapa? Nah, ternyata oleh Muhammad Yamin. Itu. Kalau Sultan Hamid itu yang kedua nih, ini perancang lambang negara Garuda itu. Nih, perancang negara ya. Tapi kalau yang mengusulkan itu adalah Muhammad Yamin. Nih, sejarahnya begini. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu diusulkan pertama kali oleh Muhammad Yamin nih pada sidang BPUPKI pertama. Nah, kemudian Insinyur Soekarno juga mengusulkan semboyan ini saat merancang lambang negara Indonesia, yakni burung Garuda, itu kan ya. Itu. Jadi orang pertama kali mengusulkan adalah Muhammad Yamin ya pada sidang BPUPKI. Karena siapa tahu nanti yang ditanyakan adalah kapan? Nah, pada sidang pertama BPUPKI. Ini sejarahnya juga. Jadi sebetulnya semboyan Bhinneka Tunggal ini sempat menjadi bahan diskusi pada salah sidang tertutup BPUPKI antara Muhammad Yamin nanti waktu itu ya, I. Gusti Bagus Sugriwa, nah sama Bung Karno, kira-kira yaitu 2,5 bulan sebelum berlangsungnya proklamasi kemerdekaan. Beberapa tahun kemudian ketika mendesain lambang negara Republik Indonesia dalam bentuk burung Garuda Pancasila, semboyan ini disisipkan ke dalamnya secara resmi. Lambang ini digunakan dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Jadi waktu itu secara resminya digunakan atau disisipkan ke dalamnya saat sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat, RIS itu nih.
yang dipimpin oleh Bung Hatta pada tanggal 11 Februari 1950 berdasarkan rancangan yang dibuat oleh Sultan Hamid. Jadi yang merancang lambang negara ini burung Garuda itu adalah Sultan Hamid II ya, dari Pontianak. Nih, nanti siapa tahu yang muncul itu kan tokoh-tokohnya. Namun digunakan semboyan ini yaitu pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Bung Hatta tanggal 11 Februari 1950. Akan tetapi pemerintah baru menetapkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan resmi Indonesia pada tanggal 17 Oktober tahun 1951, kawan-kawan. Nah, hal ini ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 tentang lambang negara. Itu. Jadi digunakan pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat, namun ditetapkan oleh pemerintah sebagai semboyan resmi Indonesia itu pada 17 Oktober tahun 1951. Jadi kalau sebelumnya tahun 1950 pernah digunakan itu, lalu ditetapkan sebagai secara resmi sebagai semboyan bangsa Indonesia itu pada tanggal 17 Oktober tahun 1951. Gitu ya kawan-kawan ya. Understand next nih, number 3. Salah seorang tokoh maksudnya, sorry salah yang ngetik nih. Siapa yang ngetik? Mang Aki, berarti salah Mang Aki gitu ya. Pertama ya kita hadapi dulu dia dengan senyuman, jadi smile plus solution. Biar apa? Iya betul, biar ilustrasi gitu kan ini. Salah seorang tokoh yang berasal dari Buleleng menyambut dari Buleleng gitu maksudnya, menyambut kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang dilontarkan oleh Muhammad Yamin. Nah, tadi kan kita tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu pertama kali diusulkan oleh Muhammad Yamin kan. Tapi waktu pengusulan itu tadi kan ada siapa saja tadi pada sidang BPKI? Ada Soekarno, I Gusti Bagus Sugriwa, sama Muhammad Yamin kan. Nah, saat Muhammad Yamin mengusulkan itu, lalu disambung kalimatnya dengan kalimat Tanhana Dharma Mangrua. Nah, Tanhana Dharma Mangrua yang berarti tidak ada kerancuan dalam kebenaran katanya. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Hingga akhirnya kalimat Tanhana Dharma Mangrua ini dijadikan sebagai moto Lembaga Pertahanan Nasional. Nih motonya ini. Nambah lagi wawasan kan. Dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia adalah siapa tokohnya? Nah, jadi pertanyaannya begini. Siapa tokoh yang berasal dari Buleleng yang menyambung kalimat Bhinneka Tunggal Ika waktu diusulkan oleh Muhammad Yamin? Gitu. Dengan kalimat Tanhana Dharma Mangrua. Jadi Tanhana Dharma Mangrua ini sebetulnya bukan diusulkan oleh Muhammad Yamin, tapi oleh siapa? Jawabannya adalah I Gusti Bagus Sugriwa. Jadi pada sidang BPK itu tadi kan ada I Gusti Bagus Sugriwa, ada Muhammad Yamin, ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno masih sama tadi mengusulkan sama dengan Muhammad Yamin ya, tapi yang mengusulkan pertama kali ada Muhammad Yamin, disambut oleh Insinyur Soekarno. Lalu I Gusti juga menyambut, namun dengan melanjutkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu dengan Tanhana Dharma Mangrua. Gitu sejarahnya ya. Ini dia. Oh enggak ada ya. Nah itu dia. Tadi kan di sini ya. Jadi pada sidang tertutup BPPKI Muhammad Yamin, I Gusti Bagus Sugriwa dan Bung Karno itu. Nah I Gusti Bagus Sugriwa waktu itu saat Muhammad Yamin mengusulkan Bhinneka Tunggal Ika disambut katanya dengan kalimat Tanhana Dharma Mangrua yang artinya kerancuan dalam kebenaran. Itu adalah hasil usulan dari I Gusti Bagus Sugriwa. Begitu kan? Understand? Enough. Is mantap. Kalau mantap next on number 4. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengusung cita-cita untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal. Nah, kita harus tahu. Kan ya. Pasal berapa sih yang mengatur semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu? A. Pasal 35, B. 36, C. 36A, D. 36B, E. 36C. Pasal berapa? Ya betul, yang betul adalah pasal 36A. Tekankan ya. Dari mana kita tahu? Nih, lihat sini sejarahnya. Jadi kalau pasal 35 itu mengatur tentang bendera negara Indonesia yaitu sang merah putih. Nih. Jadi kalau kawan-kawan nama lagi ini ya. Pasal 35 itu tentang sang merah putih, bendera merah putih. Kalau pasal 36 itu tentang bahasa negara, bahasa Indonesia. Jadi bahasa negara, bahasa Indonesia itu diatur dalam pasal 36 kawan-kawan ya. Bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara itu pasal 36. Pasal 36A itu mengatur tentang lambang negara yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nih, jadi
semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ada di pasal 36A ya. Kaitannya dengan lambang negara nih. Kalau pasal 36B, lagu itu bercerita tentang atau berisi lah, jangan bercerita gitu ya. Berisi tentang lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Jadi lagu kebangsaan kita Indonesia Raya itu diatur dalam pasal 36B gitu. Kalau pasal 36C itu adalah ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Jadi nih, supaya mudah mengingatnya, Mang Aki itu cukup pasal 35, 36, 36, kemudian 36A, 36B, 36C, karena paling banyak nih pasal 36 itu ya. Itu cukup kawan-kawan ingat kata cara cepatnya nih, ben, ba, lam, guk. Ben, bendera, pasal 35 gitu ya. Bennya itu bendera gitu ya. Bendera, sang merah putih itu pasal 35. 36 ba, ba itu adalah bahasa Indonesia tuh, bahasa Indonesia. Ba, bahasa, berarti bahasa Indonesia. Tentang bahasa negara berarti itu pasal 36-nya. Lam, ya itu lam itu 36A kan. Ya, lam. Berarti lambang negara. Apa lambang negara? Garuda Pancasila. Semboyannya apa? Bhinneka Tunggal Ika gitu. Ben, ba, lam, guk. Guk itu apa? Gu berarti gu 36B-nya gu. Gu. Ben, gu itu 36B. Berarti ini 35, 36, 36A gitu. Gu 36B. Apa? Gu, lagu gitu. Apa lagu Indonesia Raya? Apa lagu Indonesia Raya? Apa lagu kebangsaan maksudnya? Indonesia Raya. Guk, kak. Ketentuan lebih lanjut gitu ya. Jadi cara cepat mengingatnya, kawan-kawan cukup ingat kata ben, ba, lam, guk. Nah gitu. Ben, bendera, ba, bahasa, lam, lambang negara, gu, lagu. Berarti apa? Ketentuan lebih lanjut. Ini 36C, 36B, 36A, lambang negara, bahasa 36, dan bendera 35 gitu. Ben, bendera, ba, bahasa, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, gu, lagu Indonesia Raya. Ketentuan lebih lanjut gitu kan. Understand? Hidup ini sementap. Kalau mantap next. Nah ini ada lagi ya. Ini tambahan aja sebetulnya kawan-kawan ya. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa fungsi Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai semboyan dalam lambang negara diantaranya satu, memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan Indonesia. B, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pergaulan demi kokohnya persatuan dan kesatuan. Ini bukan B ya, 2. Yang ketiga, fungsinya itu adalah memiliki sikap dan komitmen untuk saling menghormati dan mencintai antar sesama. 4, itu meningkatkan identitas dan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Yang 5, meningkatkan semangat gotong royong dan solidaritas. Gitu kawan-kawan ya. Udah deh selesai. Gitu kan? Ya. Oke kawan-kawan, barangkali saja dulu yang bisa diberikan sultan nilai Mang Aki, mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi kawan-kawan saat akan menghadapi tes CPNS yang akan kita hadapi selama beberapa hari ke depan. Nah ini untuk materi binekanya untuk pemanasan saja gitu ya. Nanti insya Allah akan dibuatkan oleh Mang Aki soal-soal yang lebih hotnya. Intinya sih minimal kawan-kawan menambah wawasan tambahan pengetahuannya tentang bineka gitu. Kalau kita menguasai materi bineka itu apa, Pancasila apa, undang-undang apa, kemudian satu lagi apa? Satu lagi adalah undang-undang, Pancasila, bineka, sama NKRI. Maka insya Allah nanti kawan-kawan akan menguasai pilar negara, TWK pilar negaranya. Karena seperti mana yang kita ketahui bahwa TWK pilar negara itu terdiri dari 4 macam nanti ya, indikatornya ada Undang-Undang 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka gitu. Dan pada pertemuan ini Maki hanya mengupas tuntas sedikit saja terkait dengan sejarah Bhinnekanya. Itu munculnya dari mana? Ternyata muncul pada abad 14 pada zaman kerajaan Majapahit gitu ya. Kemudian ada di kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah nanti ya sejarahnya tadi kan ya, ini ya sudah jelas tadi. Dan diusulkan menjadi semboyan bangsa Indonesia oleh Muhammad Yamin pada saat sidang BPUPKI itu kan, nambah lagi wawasan. Lalu disambut lagi oleh I Gusti Bagus Sugriwa saat dengan menambah kalimat Tanhana dan Mamang Rua gitu kan ya. Itu dia lumayan sejarahnya, nambah lagi wawasannya untuk kita.